Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-6. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita kuis ya minggu depan, tapi minggu depan karena libur, ya pokoknya sebelum pertemuan ke-7 itu adalah review dan kuis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem informasi manufacturing, sistem informasi keuangan, yang di dalamnya ada subsistemnya adalah akuntansi dan anggaran. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah melihat ya penjelasan dari video yang saya berikan, bisa melihat ada gambaran mengenai apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manufacturing, sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi, kemudian anggaran, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau SDM dan sistem informasi SDI, sumber daya informasi ya. Nah, kalau SDM ini berhubungan dengan apa namanya people-nya ya atau manusianya. Nah, kalau sumber daya informasi nanti membahas mengenai informasi yang ada. Nah, kita lihat dulu di sini mengenai SDM ya atau sistem informasi sumber daya manusia. SDM ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola personil atau people yang ada di sebuah perusahaan ya. Ini untuk mengelola orang ya, manusianya gitu. Nah, apa fungsi daripada SDM ini? Ini adalah merupakan sebuah departemen atau divisi ya atau bagian yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan SDM-nya atau yang berhubungan dengan personilnya atau yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu adalah SDM. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bahwa mengatur orang itu lebih sulit daripada mengatur mesin ataupun mengatur aplikasi misalnya ya. Nah, sepertinya iya, mengatur personil atau orang itu kadang lebih sulit karena memiliki apa namanya sifat atau perilaku yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana di dalam perusahaan ini ada yang namanya divisi khusus untuk SDM atau sumber daya manusia yang mengurusi masalah personil dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan utama si SDM ini ada atau divisi sumber daya manusia ini? Yang pertama kita lihat dari sisi ini. Yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan. Biasanya yang berhubungan dengan menerima karyawan baru, kemudian merekrut karyawan baru itu adalah pekerjaan dari divisi SDM ya. Perekrutan dan penerimaan. Kemudian dia juga melakukan yang namanya pendidikan dan pelatihan. Misalnya di dalam perusahaan tersebut ada pelatihan atau misalnya ada diklat contohnya ya, atau misalnya ada workshop-workshop. Nah, itu akan dipegang oleh SDM ya, atau ini adalah salah satu kegiatan utama daripada SDM untuk melatih personil atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada yang namanya manajemen data. Nah, manajemen data ini adalah terutama untuk data personil ya atau data karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dia akan memanage ya, artinya menyimpan data karyawan itu adalah tugas dari SDM ya. Kemudian kegiatan utama selanjutnya dari divisi atau dari bagian SDM ini adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Ya, ini yang nanti yang berhubungan dengan administrasi, kemudian administrasi di sini macam-macam ya. Bisa misalnya mau cuti, bisa misalnya mau izin apa namanya cuti hamil contohnya atau melahirkan atau tunjangan ya. Nah, ini adalah
salah satu kegiatan dari si SDM ini ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya subsistem input sistem informasi SDM. Subsistem yang berhubungan dengan input data yang masuk ke dalam sistem informasi SDM ini ada yang namanya subsistem informasi akuntansi. Kemudian nanti ada yang namanya subsistem penelitian SDM dan ada yang namanya intelijen SDM. Nah, kita lihat satu-satu. Yang masuk ke dalam subsistem input ya, berarti kan masukkan ke dalam sistem informasi SDM ya. Ini adalah subsistem informasi akuntansi. Ini biasanya terdiri dari pengolahan data ya, baik personil maupun data keuangan. Ya, data personil ini relatif lebih permanen dan bersifat non keuangan. Kemudian ada data keuangan ini bersifat cenderung dinamis ya. Nah, ini dua data ini, data personil dan data keuangan, ini nanti masuk ke dalam subsistem informasi akuntansi. Kemudian ada yang namanya subsistem penelitian. Nah, ini penelitian SDM ini khususnya adalah untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian. Misalnya penelitian suksesi, kemudian evaluasi jabatan, misalnya ya jabatan daripada karyawan itu. Kemudian ada keluhan, penelitian keluhan, apakah ada keluhan-keluhan dari SDM-nya, misalnya kebijakannya perusahaan adalah jadwal masuk, misalnya nih jadwal masuk di tempat kerjanya itu adalah jam 8 pagi contohnya, tapi banyak yang mengeluhkan SDM-nya atau karyawannya banyak yang mengeluhkan ternyata terlalu pagi, kita selalu terlambat, misalnya seperti itu. Nah, di subsistem penelitian SDM ini mereka akan mengelola atau mengolah data-data ini, apakah kita harus membuat kebijakan baru mengenai jadwal masuk kerja atau bagaimana. Nah, itu. Kemudian analisis jabatan ini juga akan dilihat dari performa si karyawan tersebut ya. Kemudian ada subsistem intelijen SDM. Ini nanti mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Nanti dari sisi eksternalnya ya. Melihat bagaimana SDM yang ada ya seperti membuat benchmark ya, membandingkan beberapa divisi SDM yang ada di luar perusahaannya atau di luar organisasinya. Tujuannya apa? Nanti untuk meningkatkan sistem informasi SDM yang ada di internal itu sendiri gitu. Seperti melihat, membandingkan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya database sistem informasi sumber daya manusia ya. Ini S-nya kurang. Database SISDM. Database sistem informasi sumber daya manusia. Data yang tersimpan dalam database sistem informasi SDM ini terdiri dari data pegawai dan data non pegawai. Jadi kalau divisi SDM nanti dia akan megang data pegawai ya. Data pegawai ini apakah dia pegawai tetap ya, misalnya, ataukah dia pegawai yang kontrak misalnya ya. Kalau di sini contohnya adalah data pegawai dan data non pegawai. Misalnya kalau data pegawai ini adalah yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Kemudian data non pegawai ini adalah berisi data misalnya agen tenaga kerja, kemudian akademisi misalnya atau serikat pekerja dan pemerintah. Nah, ini adalah data-data yang akan dipegang oleh sistem informasi SDM, data pegawai. Apa saja data-data yang terdapat pada sistem informasi kepegawaian ini? Biasanya secara umumnya adalah terdiri dari data induk. Kemudian data induk ini bisa kita lihat misalnya dari sisi identitas pegawai atau NIP gitu ya. Kemudian namanya siapa, alamatnya, tempat tanggal lahir, agamanya apa dan lain-lain. Ini adalah data induk. Sama kayak halnya data mahasiswa ya kan, data induknya adalah adanya NIM, adanya nama, alamat, kemudian tempat tinggal, agama misalnya. Nah, itu adalah data induk. Kemudian ada data riwayat kepegawaian. Data riwayat kepegawaian ini misalnya adalah berhubungan dengan data kenaikan jabatan. Contohnya, apakah jabatannya sudah katakanlah dia supervisor ataukah dia manajer misalnya ya.
data prestasi kerja, ini juga masuk ke dalam data riwayat kepegawaian. Apakah dia punya prestasi? Kadang kan ada yang karyawan of the month, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, ini masuk ke dalam data riwayat kepegawaian. Ada data pensiun, berapa tahun Enak lagi tuh kapan ya pensiun, buat nonton misalnya. lagi nih, mungkin ini kali Kemudian Fitranya ada anak data kan. cuti, contohnya ya, data cuti, apakah dia sudah berapa kali nih cutinya dalam 1 tahun ini. Misalnya kalau di dalam perusahaan itu cutinya adalah 12 hari, contohnya ya, dia sudah mengambil cuti berapa hari gitu. Kemudian ada data mutasi dan sebagainya. Ini adalah masuk ke dalam data riwayat kepegawaian. Kemudian ada data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Data pendidikan ini standar ya, misalnya pendidikan karyawan tersebut seperti apa. Kemudian data keluarganya, misalnya dia ada istri, atau misalnya ada anak, atau ada suami gitu ya. Data tanggungannya seperti apa, misalnya. Kalau di pegawai negeri ya, pegawai negeri data tanggungan itu adalah 1 istri 2 anak misalnya gitu. Kalau istrinya ada 2, istri yang 1 lagi nggak ditanggung, contohnya kayak gitu ya. Nah itu adalah data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian ada outputnya atau keluaran daripada sistem informasi kepegawaian ini adalah terdiri dari data pribadi, kemudian daftar pegawai yang akan naik jabatan, kemudian data pegawai yang akan pensiun. Output dari sistem informasi kepegawaian ini nanti adalah akan terlihat bagaimana data pribadi karyawan, kemudian apalagi daftar pegawai yang bisa naik jabatan siapa aja misalnya ya, atau misalnya akan terlihat daftar pegawai yang akan pensiun 5 tahun yang akan datang akan siapa siapa aja. Nah itu hasil akhir daripada sebuah sistem informasi kepegawaian ya. Nah, sekarang karena sekarang sudah di era teknologi, artinya semuanya kan sudah berbasis komputerisasi. Jadi semua data-data karyawan itu sudah tidak manual lagi, sudah dibuatkan sebuah sistem informasi. Contohnya adalah ini, namanya e-kepegawaian. Ya, sistem informasi kepegawaian. Contohnya adalah aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web yang digunakan untuk mengelola data pengajuan cuti, kemudian mutasi pegawai, perjalanan dinas, dan sebagainya. Ini adalah sumber dari sistem informasi kepegawaian pada PT Mana Pratama Santosa Jakarta. Ini adalah hasil penelitian dari Pak Sriyadi ya. Pak Sriyadi ini adalah dosen Kaprodi Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Informatika. Jadi ini adalah proyek mereka adalah membuat sistem informasi kepegawaian. Nah, yang nanti outputnya adalah atau keluarannya adalah hasil akhirnya nanti adalah sebuah sistem yang bisa melakukan pengajuan cuti, kemudian mutasi pegawai dan sebagainya ya. Nah, ini adalah penggambaran kita katakanlah ini adalah mock-up-nya ya. Tapi ini sudah hasil akhir sebenarnya ini. Nah, ini data cuti karyawan. Nih, data cuti karyawan, misalnya isi form, ada NIP-nya, ada nama karyawan, jenis cutinya apa, apakah dia cuti melahirkan, apakah cuti biasa, apakah cuti ikut suami misalnya ya, atau cuti belajar gitu misalnya itu. Lama cutinya berapa lama, tanggal cutinya kapan, keperluannya apa gitu ya. Kemudian di sini ada keluarga yang bisa dihubungi selama cuti dan sebagainya. Nah, ini adalah form ya atau tampilan data cuti karyawan. Nah, ini kalau mutasi, ini tampilannya seperti ini. Kalau misalnya mutasi, nah sebelah sini, nih, nggak bisa sih, ada, nih, di sini ada menu-menu yang ada di kepegawaian tersebut. Bisa lihat profil, bisa pengajuan cuti, pengajuan mutasi, pengajuan dinas, ubah password, dan laporan absensi misalnya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di dalam e-kepegawaian tersebut ya, atau di sistem informasi kepegawaian tersebut. Contohnya ini adalah form mutasi, apa mutasinya dari mana ke mana misalnya ya.
Kemudian ini perjalanan dinas, nanti akan diisi dinasnya berapa hari, dinasnya kemana, keperluan dinasnya apa, apakah pelatihan, apakah rapat misalnya ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari sistem informasi kepegawaian. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi subsistem input sistem informasi, ada yang namanya ini ya, subsistem informasi akuntansi, penelitian, dan SDM. Nah, kali ini kita akan lihat apa sih yang masuk ke dalam subsistem output atau keluaran daripada sistem informasi SDM ini. Yang pertama adalah subsistem angkatan kerja. Ini akan melihat mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Ya, misalnya bekerja angkatan misalnya tahun 2016 itu angkatan kerjanya apakah dia bekerja ataukah menganggur contohnya ya, nanti akan terlihat grafiknya dari misalnya 10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang akan melihat apakah pengangguran lebih banyak ataukah pengangguran makin berkurang misalnya ya. Kemudian apakah pekerjaannya ini pekerjaan yang paruh waktu ataukah yang full misalnya ya, nanti akan terlihat di laporan ya, akan terlihat di laporan. Ini contohnya yang diambil datanya adalah usia 15 tahun ke atas ya. Usia 15 tahun ke atas dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, kalau kita lihat di sini yang bekerja adalah semakin meningkat, enggak semakin meningkat, ada beberapa fase yang dia turun, ada beberapa fase yang dia naik. Kemudian dari sisi penganggur misalnya ya, yang tadinya turun dia jadi kayak stagnan gitu ya. Ternyata dari tahun 2016 sampai 2018 tidak signifikan apakah dia pengangguran itu berkurang atau malah bertambah atau ya ternyata di sini terlihat masih sama aja gitu dari 2016 sampai dengan 2018. Jadi bisa diartikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah contohnya ya, atau yang usia 15 tahun ke atas ini, setelah 15 tahun ke atas kemungkinan mereka sudah mendapatkan pekerjaan ya, sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi ini tidak terlihat pekerjaannya itu dari sektor apa ya, ini secara umum aja. Kemudian subsistem output yang kedua di dalam sistem informasi SDM ini adalah subsistem perekrutan. Nah, ini adalah melakukan kegiatan rekrutmen ya atau mencari calon karyawan yang bisa untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut ya. Biasanya ketika proses rekrutmen ini tidak serta-merta ayo kita rekrut karyawan, tidak. Mereka akan memiliki yang namanya perencanaan SDM dulu. Perencanaan SDM, apakah ada permintaan-permintaan khusus manajer misalnya. Kita kurang orang nih untuk di operasional, contohnya ya. Kita kurang orang nih untuk di bagian gudang. Nah, itu adalah sebuah permasalahan. Jadi di awal ada sebuah perencanaan dari SDM, kemudian dibuatkanlah lowongan pekerjaan ya. Lowongan pekerjaan, kemudian dilakukan analisis jabatannya, apakah dia bagaimana pendapat daripada manajernya, gimana nih, sudah oke belum? Nah, ini biasanya di tahap analisis jabatan inilah yang dilakukan perekrutan dari luar karyawannya. Misalnya ada tes tertulis, ataukah ada tes wawancara, apakah ada tes kesehatannya. Nah, di sini. Kemudian ada yang namanya persyaratan jabatan, kemudian apa namanya metode penarikan, dan melihat hasil akhirnya nanti adalah apakah calon karyawan ini memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini adalah subsistem dari perekrutannya ya. Kemudian ada yang namanya subsistem manajemen angkatan kerja. Ini menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Biasanya kalau di sini itu tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Nanti di sana mereka ada aplikasi yang digunakan untuk melihat bagaimana angkatan kerja yang dilakukan tadi ya, seperti tadi ada periodenya misalnya 5 tahun terakhir atau 5 tahun yang akan datang itu seperti apa manajemen angkatan kerjanya. Kemudian ada yang namanya subsistem kompensasi, ini adalah proses penggajian. Nah, biasanya data-data yang dibutuhkan di dalam kompensasi ini adalah input datanya adalah
gaji pokok misalnya ya, penggajian ya, data tunjangan, kenaikan jabatan, data lembur, kemudian potongan. Kalau misalnya di dalam contohnya misalnya dosen lah ya, katakan ya, ada gaji pokoknya ada, kemudian data tunjangannya juga ada. Data tunjangan ini adalah apa namanya, setiap bulan kita melakukan tridharma perguruan tinggi nanti akan memiliki data tunjangan. Kemudian ada kenaikan jabatan, apakah dia jabatannya adalah asisten ahli, apakah dia lektor, lektor kepala, guru besar, itu memiliki apa namanya, penggajian yang berbeda ya, tergantung dengan kenaikan jabatannya. Kemudian apakah ada data lembur? Kalau misalnya lembur itu dihitung pembayarannya, ya kalau tidak ya tidak. Biasanya kalau dosen itu kan tidak ada lembur ya, kecuali misalnya mengikuti atau menguji, misalnya menguji mahasiswa bimbingan, jadi pembimbing ataupun jadi penguji. Nah itu juga ada ya. Kemudian ada data potongan dan sebagainya. Apa output daripada laporan sistem kompensasi ini? Ini adalah hasil akhir dari laporan tersebut adalah slip gaji misalnya, atau rekapitulasi gaji pegawai. Nah ini adalah outputnya ya. Nah ini adalah tunjangan, menyediakan paket tunjangan bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun misalnya. Kalau misalnya di pegawai negeri, ini ada tunjangan untuk yang pensiun ya, tetapi kalau di swasta mungkin sebutannya bukan tunjangan ya, tapi kayak pesangon gitulah istilahnya. Jadi misalnya dia sudah pensiun umur, katakanlah pensiun umur 58 atau 60 tahun. Kalau di pegawai negeri kan ada yang namanya tunjangan pensiun, tapi kalau di swasta mungkin ada yang namanya pesangon. Atau misalnya subsistem tunjangan ini juga berhubungan dengan misalnya kamu ingin pensiun dini contohnya ya. Nanti pensiun dini itu nanti akan dihitung-hitung seberapa dapat pesangon yang kamu dapatkan. Tergantung dari berapa lama kamu bekerja di sana, kemudian gimana prestasimu ya. Prestasi itu juga nanti yang akan mempengaruhi berapa banyak tunjangan ataupun pesangon yang diberikan. Bagaimana jabatannya? Kalau jabatannya misalnya manajer atau direktur, dia mau pensiun dini, akan berbeda pesangonnya dengan yang dia supervisor atau misalnya atau masih staf biasa. Nah, itu nanti diatur oleh sistem informasi SDM ya. Subsistem pelaporan lingkungan ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar daripada perusahaan itu sendiri ya. Nah, ini daripada luar lingkungan daripada perusahaan. Nah, itu tadi adalah sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sistem informasi sumber daya informasi. Ya, sumber daya informasi. Komponennya daripada sumber daya sistem informasi ini apa aja? Ada yang namanya people, ada proses, ada teknologi, ya kan? Nah, ini masih masuk ke dalam, kalau teman-teman masih ingat, yang namanya sistem itu adalah ada proses, ada people, ada teknologinya. Nah, kalau dari sisi people-nya, ini terdiri dari SDM dan organisasi. Proses itu adalah sebuah prosedur ya, prosedur. Misalnya prosesnya adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, menyebarkan, misalnya ya. Nah, kalau teknologinya apa? Teknologinya macam-macam. Apakah dia sebuah aplikasi, apakah dia sebuah teknologi yang berbasis web, apakah dia berbasis mobile, di handphone, dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen daripada sumber daya sistem informasi. Ada people, ada proses, dan ada teknologinya. Nah, kita lihat di sini, sistem informasi SDI atau sumber daya informasi, ada yang namanya jasa informasi. Yang jasa informasi ini terdiri dari ada analis sistem, ada programmer, ada pengelola database, ada spesialis jaringan, dan juga ada yang berhubungan dengan operasional ya,
Misalnya dia tim apa namanya itu administrasi input data misalnya ya, atau dia yang bagian kasir, contohnya itu adalah personil operasi. Ada yang namanya analis sistem, nanti menganalisa sistem, ada yang namanya programmer, dia nanti yang akan membuat sebuah aplikasi misalnya. Kemudian ada sumber daya informasi perusahaan ini meliputi hardware, software, dan juga spesialis informasi, fasilitas, dan database. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada pemakai di seluruh perusahaan. Jadi sistem informasi SDI ini yang akan memberikan informasi kepada seluruh informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk digunakan di dalam perusahaan. Kemudian kita ada mengenal yang namanya CEO atau Chief Information Officer. Manajer unit jasa informasi ini dikenal dengan istilah CEO atau Chief Information Officer atau CIO ya. Nah, CEO ini tujuannya adalah atau tugasnya adalah berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi ya. Jadi dia memberikan strategis dari sisi informasi. Misalnya informasi yang diberikan di dalam perusahaan ini strateginya nanti mau seperti apa. Misalnya data-data yang ada dipegang oleh CEO ya. Bacanya CIO, bacanya CIO ya, Chief Information Officer. Kemudian pekerjaan daripada CIO ini adalah sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan juga menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Jadi fokus di CIO ini adalah menjaga informasi perusahaan ini supaya bisa direncanakan sesuai dengan perencanaan perusahaan ya, dan berhubungan dengan ini strategi daripada perusahaan tersebut. Nah, di dalam CIO ini juga mengatur bagaimana keamanan sistem ya. Keamanan sistem ini berhubungan dengan keamanan sistem yang ada di perusahaannya atau sistem-sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut itu nanti diatur oleh atau dipegang kendali oleh si CIO ya. Ini mengacu kepada, kalau di keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Apa tujuan dari keamanan ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, kemudian ketersediaan dan juga integritas ya. Nah, ini tujuannya supaya data kita atau data-data informasi yang ada di perusahaan tersebut tidak sampai tersebar kemana-mana. Kemudian juga CIO ini juga atau di sistem informasi sumber daya informasi ini akan menjaga gangguan daripada sistem informasi. Apakah gangguannya disengaja ataupun gangguannya yang tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, misalnya ada kesalahan teknis, misalnya masalah hardware ya, atau syntax error. Kalau masalah gangguan lingkungan itu maksudnya ke dalam tidak disengaja, misalnya terjadi petir, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Kesalahan manusia juga bisa ada yang tidak disengaja, misalnya dia nggak sengaja untuk menghapus data ya. Tapi kalau ada juga yang disengaja, ini kalau disengaja ini kan benar-benar dia ingin merusak sistem informasi tersebut. Nah, bagaimana mengelola gangguan supaya tidak terjadi yang tadi ya? Nah, ini membina internal user. Ini memberitahuan kepada user, memberikan hak akses kepada user yang mana yang boleh kamu pegang ya, artinya sistem ini yang mana yang tidak boleh. Karena ada beberapa ketika kita masuk ke dalam sistem informasi, login itu kan ada hanya orang-orang tertentu yang bisa login, ada orang-orang yang tertentu yang tidak bisa login, contohnya ya. Nah, itu membina internal user. Kemudian memasang pengendalian di sistem informasi. Apakah dia sebuah warning, sebuah antivirus misalnya ya, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, kemudian merencanakan recovery akibat gangguan. Apabila nanti terjadi gangguan, misalnya apakah terjadi gempa bumi ataupun banjir contohnya, maka CIO atau tim sistem informasi sumber daya informasi harus mampu melakukan yang namanya recovery atau pengembalian ke dalam kondisi sebelum terjadi gangguan ya, atau sebelum terjadi kerusakan ya. Nah, ini ada juga pengendalian keamanan informasi. Ini adalah mekanisme
untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan. Jadi gimana caranya supaya resiko ini diminimalisir? Mungkin resiko ini tidak bisa dihilangkan, tapi setidaknya diminimalisir. Misalnya nih, perusahaan ini adalah letaknya rawan banjir, contohnya ya. Maka ketika rawan banjir, maka servernya atau misalnya data-data perusahaan itu mungkin tidak diletakkan di lantai bawah, misalnya diletakkannya di lantai 2 ataupun lantai 3. Nah, itu adalah untuk mengurangi resiko ya. Bisa aja ternyata banjirnya ternyata sampai lantai 2, lantai 1, tapi mungkin meminimalisir dari dampak banjir tersebut, contohnya ya. Nah, di pengendalian ini bisa terbagi menjadi apakah dia pengendalian teknis, pengendalian formal, ataupun dia pengendalian yang informal ya, dari sisi teknis bagaimana dan sebagainya. Nah, ini ada pengendalian keamanan. Dari sisi teknis, ini bagaimana pengendalian aksesnya, bagaimana sistem deteksi gangguan, firewall-nya, ya, kriptografisnya, kemudian fisiknya. Tadi fisik ini yang saya katakan mungkin servernya tidak diletakkan di lantai bawah, bisa di lantai 3 atau di lantai 4 atau di servernya di mana ya, di tempat yang lebih aman. Kemudian pengendalian formal ini membuat sebuah dokumentasi prosedur ya, bagaimana pencegahan apabila terjadi kerusakan ataupun gangguan yang mungkin terjadi. Kemudian ada pengendalian informal, ini bisa berupa pelatihan ataupun edukasi serta memberikan workshop apabila bagaimana nih membangun atau menjaga supaya sistem informasi keamanan ini kita bisa lakukan apabila terjadi gangguan misalnya ya. Nah, ini adalah pengendalian keamanan informasi. Nah, ada ini yang ada terakhir ya. Ini strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Gimana caranya supaya perusahaan itu bisa mengurangi biaya manajemen informasi? Ada beberapa yang bisa dilakukan. Ada yang namanya konsolidasi. Ini adalah mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Ada juga yang namanya downsizing. Ya, ini adalah transfer berbagai aplikasi yang tadinya ke dalam bentuk yang besar, yang mahal, bisa ke platform yang lebih kecil ya. Apakah ada via mobile ataupun desktop misalnya. Atau bisa pakai smart sizing, ini adalah memindahkan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Misalnya sistemnya ini sangat besar sekali, kita pindahkan ke dalam sistem yang lebih kecil misalnya ya, atau dipecah-pecah ya, dipilah-pilah. Atau outsourcing. Outsourcing ini adalah mengontrak ya, outsource ya, mengontrak keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut, contohnya Telkomsel. Telkomsel ini ingin membuat sebuah aplikasi mengecek pendataan apa namanya ya, nomor telepon misalnya, maka supaya biaya manajemennya berkurang, mereka nggak bikin secara internal, tetapi mereka menyerahkan kepada pihak outsourcing untuk membuatkan aplikasi ya. Jadi mereka bisa mengerjakan hal-hal yang lebih penting lainnya. Jadi di outsource ya, dikerjakan oleh pihak luar, di luar daripada perusahaan. Nah, ini ada beberapa keuntungan pengurangan biaya. Kalau misalnya smart sizing, nah smart sizing ini adalah pemindahan ke sistem yang kurang mahal ya, atau ke sistem yang lebih murah tetapi masih tangguh. Nah, kalau smart sizing ini pengurangan biaya, keuntungannya adalah pengurangan biaya, kemudian user friendly, kemudian lebih cepat menjalankan sistem dan sebagainya ya. Nah, kalau outsourcing ini adalah pengurangan biaya yang tadinya kita perusahaan tersebut bisa mengerjakan hal-hal yang lain ya, atau karyawan yang mengerjakan yang lain, ketika dilakukan outsourcing kita bisa serahkan ke pihak di luar daripada perusahaan dan biasanya biayanya lebih bisa mengurangi biaya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah materi hari ini mengenai sistem informasi SDM dan sistem informasi SDI, sumber daya informasi ya. Sampai di sini untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan.